Mari kita bersama-sama kembali untuk membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankabi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, rawahu al-Bukhari. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankabi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, rawahu al-Bukhari. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankabi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, rawahu al-Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku, lalu beliau bersabda, arungilah kehidupan selama engkau di dunia layaknya seorang asing, atau seperti seorang yang sedang menyeberangi sebuah jalan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan mengingatkan terhadap diri kita bahwasanya kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang hakiki, namun kehidupan di dunia merupakan satu sarana yang akan menyampaikan kita kepada akhirat. Atau saat ini kita dalam bepergian. Kalau kita bepergian ke kota Mekah, berarti kita orang asing. Kenapa? Karena kita adalah orang Indonesia. Kalau kita saat ini jalan ke Jakarta, maka kita pun orang asing. Kenapa? Karena kita orang penajam. Nabi Muhammad SAW menegaskan terhadap diri kita bahwasanya kita ini adalah orang asing karena dunia ini bukan tempat kita yang hakiki. Saat ini kita dalam perjalanan yang mana akhir dan perjalanan nanti adalah akhirat. Maka harus kita ingat-ingat bahwasanya kita ini dalam perjalanan, supaya kita nggak lalai tentang kenikmatan dunia. Al-Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan an-nasu, kata Imam Ghazali, fan-nasu fi hadzal alam safrun. Kata beliau, manusia di dunia ini dalam pepergian, yaitu perjalanan. Maka banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengingatkan terhadap diri kita. Kata Nabi, mali walid dunya innama mathali wa masalud dunya karokibin istadhalla tahta syajarah thumma roha wa troka. Kata Nabi, aku gak ada kaitannya dengan dunia. Kenapa? Karena dunia ini cuma persinggahan atau tempat perjalanan menuju akhirat, gak ada hubungannya. Seperti kita tadi ke Jakarta, gak ada hubungannya. Kenapa? Karena rumah kita di Penajam. Ke Jakarta cuma numpang lewat atau ada hajat, kemudian dia balik kembali ke tanah airnya, itu Penajam. Maka kata Nabi, mali walid dunya innama mathali wa masalud dunya karakibin istawalla tahta syajarah thumma roha wa tarakaha. Kata Nabi Muhammad, karakibin, aku dengan dunia ini karakibin, laksana aku naik kendaraan. Ketika sampai pada suatu keadaan yang melahkan auto haus, maka Nabi Muhammad istadollah, bernaung atau kepanasan, kemudian bernaung. Setelah dicukupkan selesai bernaung atau selesai istirahat, tumaroha wa qoroka,
Kemudian Nabi Muhammad meninggalkan dunia ini. Begitu pula dengan kita. Kita saat ini dalam perjalanan. Mau tidak mau kita pasti bakal kembali ke tempat negara kita yang asli, yaitu akhirat. Khuliqtum lil akhirat, kata Nabi. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Tidak ada satu pun di antara kita, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sedangkan dunia jisrun lil akhirat. Dunia ini jembatan untuk menuju akhirat. Dan satu-satunya pintu menuju akhirat adalah kematian. Minta maaf, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas kematian. Coba, siapa yang berani ngacung, Beb, saya nggak bakal mati, Beb. Ya, ada nggak kira-kira? Saya, Beb, nggak bakal mati, Beb. Semuanya bakal mati. Sebab kematian merupakan satu pintu menuju akhirat. Seorang ulama mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin, lakana sallallahu alaihi wasallam fi muqalladan." Seandainya dunia dikekalkan untuk seseorang, seandainya dunia kekal untuk seseorang, maka yang berhak untuk kekal yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidaklah alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi Muhammad SAW. Tidaklah surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang namanya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat luar biasa. Seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mana sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kata Imam Ghazali, dunia ini merupakan satu perjalanan. Wa awwalu manazilhim, pertama kita melakukan perjalanan minal mahdi, itu dari gendongan. Lahir protot, disinilah kita mulai mengadakan perjalanan. Dari lahirnya kita, disinilah kita mulai mengadakan perjalanan. Sampai kapan perjalanan kita tempuh? Yaitu wa akhirum ilal akhirah, wa akhirum ilal lahdi. Akhir dari perjalanan hidup kita yaitu lahad. Ketika talqin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah akhir dari perjalanan kita. Yaitu ketika kita ditalqin ada di kuburan. Kemudian kemana tujuan kita? Kemana arah tujuan perjalanan kita, akhir dari perjalanan kita? Yaitu al-jannah aw-nar, surga atau neraka. Perlu kita ingat, kita bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirat satu keadaan yang sangat menegangkan, dan akhirat satu keadaan yang sangat menakutkan. Tidak ada satu pun daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ketika berada di mahsyar, ketika berada di akhirat, kecuali doa mereka, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Ini Nabi Adam, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku. Nabi Nuh, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Nabi Musa, ya Allah, aku gak meminta kepada engkau an akhi Harun. Wahai Tuhanku, aku gak meminta kepada engkau tentang saudaraku Harun. Nabi Musa gak mintakan Harun. Nabi Musa meminta pada diri sendiri, Allahumma sallim sallimni, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Tidak ada satupun dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mengurus dirinya sendiri. Yauma yafir mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Di hari yang mana semuanya pada lari. Anak lari daripada bapaknya, bapak lari daripada anaknya, saudara lari dari saudaranya, adik lari dari kakaknya. Semuanya masing-masing. Nabi Adam aja gak bisa ngurus anaknya.
Nabi Musa gak bisa mengurusi saudaranya. Setiap para nabi-nabi, ma min malakin muqarrabin wala nabi mursal illa wa da'watuhum Allahumma sallimni sallimi. Tidak ada satupun dari para malaikat Allah, tidak ada satupun dari para nabi-nabi Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya mereka, ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Kecuali siapa? Yang memperhatikan umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku. Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan aku. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya hanya untuk kita umatnya. Ketika Nabi Muhammad di dunia, seluruh waktunya, seluruh pemikirannya, seluruh harta bendanya hanya untuk umatnya. Ketika di akhirat begitu pula, Nabi sibuk dengan umatnya, Nabi sibuk mengurusi umatnya.